Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil qadhafi wal li'ani. Bermula ini itu satu pasal pada hukum-hukum qadhfi. Qadhfi ini menuduh zina. Menuduh zina wal li'ani dan sumpah li'an. Nanti lebih jelasnya di depan. Kalau berdasarkan ayat Quran ada di dalam wal aslu fihima qaulu ta'ala walladzina yarmuna azwajahum. Yarmun. Surat Nur ayat 6 sampai ayat 9. Panjang ayatnya. Lihat sendiri nih. Yarmuna azwajahum. Wahwa dan bermula dianya li'an. Lughatan pada lughah masdarun itu masdar. Yang ketiga ya lafadznya masdar. Makhuzun itu yang diambil akan dianya minal la'ni daripada la'ni. La'ni aja laknat. Melaknat atau mengutuk. Itu sumpah laknat. Ngeri juga. Mulut nih bahaya kali. Artinya apa la'ni? Ail bu'di. Artinya jauh. Nah, kalau udah dilaknat kayak iblis kan dilaknat oleh Allah. Artinya dia dijauhkan dari rahmat Allah. Nah, itu maksudnya. Yang terlaknat. Anak laknat itu jauh dia. Jauh dari kita. Ini secara lugah loh. Wa syar'an dan pada syara kalimatun itu beberapa kalimat makhsusatun yang terkhusus atau yang dikhususkan akan dianya kalimat. Ju'ilat yang dijadikan akan dianya kalimat. Hujjatan akan hujjah atau dalil. Lil mudtari bagi orang bukti lil mutari yang dimudaratkan ilal khadfi kepada nuduh. Yang dimudaratkan maksudnya yang terpaksa dia dituduhnya. Man oleh mana? Oh, bukan man. Jadi kok man? Ya, man. Ini kok min di kitab nih. Man oleh orang. Alat takha yang ternoda. Ia nyaman firasyahu akan tempat atau kasurnya istri. Kasurnya seorang. Wa al-haqal arabi dan menghubungkan akan ara malu bihi dengannya. Kau nih firasyahu balik ke istri kok. Biasa ha. Nah, jadi itu pengertian dari li'an. Jadi li'an ini adalah secara syarak loh. Secara syarak adalah beberapa kalimat yang dikhususkan yang dijadikan sebagai hujjah bagi orang yang terpaksa menuduh zina. Di sini dibilang terhadap orang yang telah menodai kehormatannya, menodai kasurnya istri.
menodai kehormatannya, kasurnya, dan menghubungkan ianya akan malu dengannya. Kalau di sini dan mempertemukan cacat padanya. Ara nih malu. Ya malulah dituduh, kayak orang nggak malu kan. Bihi dengannya mutar. Kok gitulah selapis loh. Jadi sumpah li'an ini adalah dia menuduh orang lain. Kalimat-kalimat itu menjurus kepada menuduh orang lain yang orang itu telah berzina lah kita bilang, dan dia mendapatkan rasa malu. Berarti saksi melihat orang berzina gitu. Hah? Sebagai saksi dan melihat orang zina gitu. Enggak, ini maksudnya bukan dia menuduh. Dia nggak lihat. Memang karena mungkin rasa benci dia dituduh terus tanpa bukti. Makanya di surah Iqrar kemarin si penuduh ini harus mendatangkan saksi ya. Dan kalau memang benar mengakui si penzinanya. Itulah tuh gambaran selapis. Wa idza, dan apabila rama. Kalau rama biasa artinya melempar, tapi di sini di ai qadzafa, menuduh. Berarti di ayat tadi kan nuduh artinya. Yarmuna azwajahum, dan bermula orang-orang yang menuduh oleh mereka suami akan istri mereka. Lahirlah hukum ini. Satu adalah suami yang menuduh. Suami. Azwaj kan istri. Nah, cek terlalu nih ayat Quran takut juga kita di dalam tuh. Mana tadi? Kalau enggak ada Quran, coba buka surah An-Nur. Kalau enggak bisa di situ ada. Artinya betul enggak? Wallazina yarmuna azwajahum. Larinya ke istri apa enggak? Ayat 6. Ya. 6 sampai 9 surah Nur. Berzina laki-laki tidak boleh menikahi kecuali dengan berzina perempuan, atau dengan perempuan musyrik, dan berzina perempuan tidak. Ayat 6 sampai 9 di antara orang-orang yang menuduh istrinya berzina. Nah, istrinya kan. Wallazina yarmuna, menuduh oleh mereka suami, azwajahum, akan istri-istri mereka suami. Dari situlah lahir. Ayat berapa? 9 yang wallazina yarmuna. 6 Mungkin sampai ayat 9 dibilang permasalahan sampai situ. Nah, jadi gitu ya. Dari situlah menuduh. Jadi suaminya menuduh si istrinya ini selingkuh atau berzina. Ini bisa kena hukuman ya. Maka di depannya kan ada nih wa iza rama ay kadzafa rajulu. Nggak perlu kita cek ayat pun di sini adalah rajulu. Dan apabila yarma artinya menuduh, rajulu oleh laki-laki artinya suami ya. Zaujatahu akan istrinya laki-laki. Kenapa nggak dibuat zauju aja? Kenapa nggak rajul lah? Rajul ngomongnya. Itulah. Kalau zaujah kan sudah jadi. Ini ibarat nih perlu timbul pertanyaan ya. Bizina dengan apa dia tuduh? Dengan zina. Jadi li'ani menuduh orang berzina lebih pasnya. Li'ani sumpah dia kayak mana nanti kena hukuman apa enggak? Biasanya kena. Fa'alaihil haddu, kan had kena. Niscaya maka wajib di atasnya rajul dari rajul suami lebih pas karena zaujah. Niscaya maka wajib di atasnya suami haddu oleh had kadfi itu tuh ganjaran satu saya juga. Wasayati, dan selagi akan datang annahu, bahwa sesungguhnya
Thamanuna jaldah. Itu 80 jilid. Nah, jadi orang yang menuduh itu 80 kali dijilid. Ini di Khulasah ada kemarin tuh jumpa. Kisahnya ada tuh. Dia menuduh orang lain berzina, termasuk menuduh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat Siti Aisyah itu tinggal di rombongan cari kalung. Dibawa oleh Safwan tuh. Ini Sayyidah Aisyah ini kan ditandu sama tentara Quraisy tuh. Entah mau keluar kemana, ada hajat, dibilang di Khulasah, ada hajat entah mencari apa, bukan mencari ya, mungkin buang air kecil atau apa, nggak dibilang situ. Abis itu dikira sama tentara nih udah masuk lagi. Alasan di bawah footnote tuh dibilang karena wanita tuh khafiful jismi, ringan badannya. Jadi persangkat kayaknya udah ada nih, sama aja mau ada nggak ada di bawah. Ternyata Aisyah masih di belakang. Pas balik kalung hilang. Ya, udah balik ke tempat tadi, cari pas dapat udah jauh. Nggak mau panggil lah istri Nabi ya, nggak teriak-teriak. Pada saat itu hijab belum wajib, belum turun ayat hijab, mungkin cadar belum ada, wajib belum ada mungkin. Ternyata ada satu rombongan dari tentara tuh ada yang terlambat juga, mulai di dalam Allah mungkin ya. Namanya Safwan, namanya Al bin Mu'attal nggak salah. Safwannya ada keperluan dia, jadi agak tertinggal. Bawa kuda dia, sambil bawa kuda entah apa, rupanya dilihat kayak ada cewek. Kan Sayyidah Aisyah ini kan capek, kejar pelan-pelan, tertidur di jalan. Pas di jalan dilihat sama Safwan, istri Nabi nih Aisyah. Ya udah, dibilang di situ mereka tidak berkata satu kata pun. Mungkin tentang Safwan terbangun. Safwan mandang ke bawah, Aisyah mandang ke bawah juga, diarahkan sama tangan Safwan suruh naik ke kuda. Naik, Safwan di belakang, tapi mata ke bawah kayak biasa, istri Nabi goyang lah. Naik ke atas. Dalam satu terjemah dibilang diboncengi, ini yang jadi masalah. Itu satu riwayat lagi bilang dua-dua nggak naik, satu di sebelah kiri, satu sebelah sana, jadi kan nggak terlihat, nggak saling pandang. Cuman di situ bilang dinaikkan, Safwan di belakang. Ya, dan dipanggil, Safwan ini mungkin memanggil yang di depan dengan lari atau apa, terus tunggu terakhir masuk lagi. Di situ orang-orang musyrik menyebarkan berita hoax, apa namanya, sampai ada dalam Quran tuh, sampai Nabi terguncang hatinya dan ragu, betul nggak Aisyah selingkuh apa nggak? Ngeri kali kisahnya tuh, Nabi sampai ragu. Tapi Nabi tuh kan Aisyah pas udah sampai ke tandu tuh langsung sakit sebulan, jadi nggak bisa ngomong, nggak bisa kasih keterangan. Dan Aisyah nggak tahu kabar hoax udah tersebar kemana-mana. Sakit tuh tadi ya? Sakit, pikir aman-aman aja. Ketika Sayyidah Aisyah tahu berita udah tersebar, tambah sakit. Jadi Nabi kan nggak bisa minta kejelasan sama Sayyidah Aisyah lagi sakit. Tanya sama sahabatnya, kayak mana Aisyah di rumah? Ya nggak tahu Rasul, itu kan istri engkau. Kok sama kami kayaknya baik-baik aja. Tanya sama pembantu Aisyah, kayak mana dia? Mana masalah? Kami la na'lam illal khair. Kami tidak mengetahui kecuali dia baik orangnya. Lebih bagus gini aja Rasul, atau sahabat, tanya aja langsung. Rasulullah cuma datang ke kamar menanyakan kaifahaluka, dah, lain nggak ada tanya. Karena ragu, bukan marah, ragu, terguncang hati ya, betul nggak Nabi gua? Manusia lah Nabi, wajar. Walhasil dari Sayyidah Aisyah dibilang nggak kayak gitu beritanya, nggak mungkin saya begitu pada engkau Rasul. Nabi belum kuat juga, lalu turunkan ayat Quran, baru kuat hati Nabi, dah baru aman. Ngeri kali. Oleh karena demikian tuh ada 3 orang provokator tuh yang menuduh berzina, dijilid 80 jilid oleh Nabi. Nah, lahirlah hukum ini rupanya.
Nah, kena nih bro surah. Orang Islam juga menuduh Tah ya. musyrikin, tah kayaknya musyrikin tah Quraisy. Orang Islam. Bisa kena jelek juga orang nih. Kena hukum. Ya kena lah. Ya mungkin Islam wallahu alam juga, nanti kita lihat lagi. Pokoknya di sini dibilang sama niat sama Nuna Jaldah juga. Di situ lahir hukum jilid di situ pertama. Dan lahir hukum li'an nih, sumpah. Qadzaf. Atau Nah, itu dia. Illaan, kecuali bahwa yukimar rajul. Kecuali bahwa mendirikan oleh rajul. Mendirikan apa? Menjalankan, melaksanakan. melaksanakan bisa. Mendatangkan saya juga. Mendatangkan rajulu oleh rajul kadhifu, daripada si penuduh. Kadhib apa? Si penuduh. Suami Kecuali bahwa mendatangkan laki-laki, mungkin taukid ya. Siapa laki-laki itu? Qadhif, yang menuduh, ini bayinata, akan saksi. Jadi yang menuduh tadi qadhif namanya si penuduh. Mungkin taukid itu ya, rajul, unsur rajul di sini adalah qadhif. Tadi dibilang kan si yang menuduh zina tadi kan mendapatkan cambuk 80 kali. Illa ini kecuali dia tidak mendapatkan cambuk apabila dia bisa mendatangkan saksi dengan zina makdzufah. Makdzufah ini yang dituduh. Kalau kadzif penuduh. Kalau makdzufah yang kena tuduh, yang dituduh, isim maf'ul lah. istri tadi ya. Berarti kadzif rajul tadi lah, jelas lah, sama taukid kayaknya tuh. Mendirikan oleh rajul, rajul ini adalah si penuduh, bayina akan saksi, bizinal makdufah, dengan zinanya si wanita yang dituduh tadi. Itu cari wanita tadi tarik. Mendatangkan saksi ya. Au yula'ina, atau yula'ina nih dari li'an, atau melaknat ianya suami, meli'an ianya suami juga. Kalau di sini melakukan sumpah li'an. Yang pertama caranya dia itu kalau nggak mau kena cambuk 80 kali mendatangkan saksi, atau dia yula'ina mendatangkan melakukan sumpah li'an. Nah, maka judulnya li'an. Zaujata akan istri. Siapa istri? Makdufah. Betul, mungkin taukid ya. Akan istri yang tertuduh, saya juga berarti. Kalau tadi rajulu laki-laki yang menuduh, saya juga, atau sifat saya juga tadi. Illa ayyukima, kecuali bahwa membawa oleh rajul yang menuduh. Nah, saya juga pas ya. Sini betul nggak? Nah, kan betul sifat. Sifat. Di sifat boleh juga. Kecuali bahwa membawa oleh rajul yang menuduh akan saksi dengan zina si tertuduh atau yang dituduh. Atau yang kedua, dia nggak bisa kena cambuk dengan melakukan sumpah li'an ia akan istri yang dituduh. Nah, itu baru jelas insyaallah. Dua caranya. Ada lagi ya? Atau di depannya lagi? Wa fi ba'din nusakhi ya. Dan pada sebagian nuskah bukan yula'ina. Oh, ini tetap nomor 2 nih. Kata
lain. kata lainnya. Di teks Di lain teks bukan yula'ina, tapi yulta'ina. Sama aja artinya. Atau meli'an, artinya bi amril hakim, dengan perintah hakim. Jadi cara yang kedua, si qadhif, si penuduh tadi, dia meli'an, melakukan sumpah li'an atas perintah dari hakim. Kalau nggak menamung dia, nggak ada saksi dia. Au man fi hukmihi, atau seseorang pada hukumnya hakim, yang menjadi ganti hakim. Kal muhakkami, seperti yang diangkat sebagai hakim, yang setara sama dia, ya qadhi mungkin. Orang yang diminta untuk menjadi hakim, hakim namanya. Nah, jadi gitu ya. Menuduh orang dapat 80 jilid kecuali dia mendatangkan saksi ataupun dia sumpah li'an. Fayaqula indal hakim, maka berkata ianya yang li'an tadi ya, yang sumpah li'an tadi, indal hakim, di sisi hakim, fil jami'i, pada jami'i, pada sekalian, alal mimbar, di atas mimbar. Bukan main-main nih, zina. Atas mimbar bilangnya. Fi jamaah lagi, pada jamaah minan nas, daripada manusia, di kalangan manusia ramai, kalau bisa kita, di hadapan kelompok manusia yang ramai. Di sini didabit ya, ramenya itu sekurang-kurangnya, wa akalluhum arba'atun, dan bermula sekurang-kurang mereka jamaah manusia itu 4 orang, minimal 4, kurang nggak boleh. Apa isi kaulnya? Asyhadu billahi, aku bersaksi, aku meyakini, billah bi kasam, demi Allah, innani, bahwa sungguh aku, laminas shadiqin, sungguh sebagian dari orang-orang yang benar. Innani, sesungguhnya aku, lamina, itu kabar inna, itu sungguh sebagian daripada orang-orang yang benar. Atau kalau bahasa cantiknya, sesungguhnya aku termasuk golongan orang-orang yang benar. Aku orang jujur, bukan ulo. Fima, pada barang, ramai itu yang aku tuduh, bihi, dengannya barang, zaujati, akan istriku. Nih harus bilang kayak gini nih, ghaibati, yang ghaibah. Ghaibah nih yang gaib apa? Yang nggak ada, yang nggak ada di hadapanku. Fulanah minaz zina, fulanah ini nama orang, nama yang tuduh. Akan fulan daripada zina. Misalnya gini, kalau misalnya namanya, misal apa yang jelek, Markonah ya. Aku bersaksi demi Allah bahwa aku termasuk orang yang jujur, orang yang benar atas tuduhan zina yang telah aku katakan terhadap istriku Markonah itu. Nah, itu sebut namanya, bahwasanya dia melakukan zina. Bilang di hadapan ramai orang. Di atas mimbar pakai toa itu. Gak ada dibilang nih. Yang penting dengar apa Ya, orang yang penting dengar. Tujuan mimbar kan supaya orang dengar ya. Secara mafhum lu lah. Secara mafhum kan orang dengar. Ramai ya. Wa in kanat hadiratan, dan jika ada ianya istri ya. Yang dituduh itu. Istri ya. Ya istri lah, siapa lain main tuduh. Apa tadi istilahnya, makdufah ya kan? Apa tadi lupa. Biar ingat sikit, nanti enak kita kasih Mukzaufa. Zaufah. Ya, Makzufah. Makzufa. Makzufah. Jadi kita
Kalau sering kita sebut nanti enak kita, terbiasa. Dan jika ada ianya magdufah atau istri yang dituduh, jadi hadiratan itu yang berada di tempat itu. Maksud ghaibah nggak ada di situ. Kalau ini hadir. Nah, Ada. makanya istilahnya fulana. Dia, Fulana. si Markona misalnya disebutkan lagi. Tapi kalau ada orang di situ ngapain sama Markona? Dia terus tunjuk. Nah, nih kan betul gue bilang asyaralaha. Ini saya menunjuk laha baginya makdufah. Lebih jelas pakai isyarah. Bikaulihi dengan kaulnya qadhif dari si penuduh zaujati hazi. Bikin malu lagi dah. Ya orang sumpah nggak apa-apa. Ini kan memang wajib nih harus tuduhnya. Kalau dia nipu kena nanti apa susah. Gitu. Jadi aku demi Allah aku bersumpah bahwasanya aku termasuk orang jujur. Dia tuh dia tuh. Tua atau orang tua. Tuh dia tuh berzina dia. Nah, tunjuk dengan hadhihi lebih dekat. Wa in kana hunaka apa nih sekalipun bawain. Jika adalah hunaka di sana waladun itu anak, wala anak. Walid baru ini kan. Walid baru ayah. Waladun itu anak yang fihi yang menafikan akan dianya anak. Anak zina. Perjelas dong. Ya anak zina nih dalam bilang. Anak yang putus dari nasabnya. Walad. Siapa lain man? Nah, dan jika apa sekalipun jika ada karena jawab syarat depan. Dan jika ada lah di sana itu anak yang fihi yang dinafikan akan dia, maksudnya anak yang dia mau ngelak. Itu hasil zina mana yang fi menafikan bukan anak betul. Ya. Zakarahu fil kalimati. Niscaya menyebut hu akannya anak fil kalimati pada kalimat per kalimat. Fakala maka berkata ayahnya suami. Fayakulu maka gimana? Fakala apa fayakulu itu? Fakala maka berkata ayahnya suami, wa inna hadzal walad dan bahwa sungguh ini anak minaz zina itu daripada zina. Yang ngomong suaminya. Suami ya. Iya. Mungkin anak ngomong anak. Suami berarti ya. Niscaya menyebutkannya suami ya. Pada kalimat yang di atas tadi. Tadi kan nggak ada lafaz anak kan? Kalau ada anak berarti sebut nama anak di situ. Tadi yang ada cuma pelakunya si istri, maka sebut nama istri. Kalau gaib. Kalau ada haza terus kan? Ini itu juga. Kalau anak kan nggak ada sebut nama, tunjuk anak aja. Ini anak. Nah, ini sama juga isyarah. Ha? Kalau kata yang suami wa inna hadzal walad minaz zina dan sesungguhnya ini anak adalah dari zina. Walaisa minni dan bukan ianya anak itu daripada saya, bukan anak saya. Ini anak zina, bukan anak saya. Bilang yang jelas di muka umum. maluan kayak gitu. Kalau memang si istri ini memang benar melakukan, nauzubillah janganlah. Waya dilakukan tapi udah kayak gitu malu kali sih. Nah, kalau udah punya anak udah jelas berarti zina ada. Ini kan wain dan jika. Nah, jika nih terkedi misalnya. Kalau memang dia nggak berzina berarti anak itu anak orang. Anak dia yang disetting mungkin dia kerja sama anak itu. Kalau memang bohong si Kadif tadi disetting. Ini anak dia, bukan kata istrinya, enggak kenal bos tuh. Bisa aja. Ini kan terkedi. Makanya ini kayak mana? Kayak yang pengarang kita kayak kasyaf gitu
Tahu kejadian. Kejadiannya bisa jadi kayak gini nanti ke depan gitu. Wa yaqulal mulainu, dan berkatalah mulain. Mulain siapa? Yang di li'an ya. Yang di li'an kayaknya suami istrinya. Orang apa tadi? Kalau mulain siapa? Lakinya. Oh, mulain lakinya. Betul, laki dari belakang ya. Nampak laki ya. Ya, sumpah laki. Dan berkata oleh mulain yang meli'an tadi, hazil kalimat. Betul. Ini kata-kata. Jadi yang meli'an tadi ini harus dia katakan jika ada anaknya di situ. Plus tambah anaknya biar jelas mana anaknya. Kadang kenal orang ini kan. Jadi ada yang kenal betul, tahu. Oh iya, setahu saya dia nggak punya anak. Ini kok tiba-tiba punya anak. Yang lain mungkin, oh anak ini pernah kulihat keluar dari WC. Nah kayaknya. Nah, Itu gue sih. arba'ata marratin akan atau sebanyak 4 kali. Jadi 4 kali diulang di mimbar tersebut ya. Sebanyak 4 kali. Kayaknya Wa yaqula fil marrah, dan berkata pada wanita. Khamisati, pada yang kelima. Hah? Yang kelima. berarti 4 yang sama. Ba'da, sesudah an ya'idahu. Berarti 5 kali. Yang satu lagi mungkin ada hakimnya. Di depan hakim mungkin ya. Ada hakimnya. Dan berkata sesudah bahwa menasehati, ya'idahu menasehati. Menasehatinya si siapa tadi? Mulain tadi. Hakimu oleh hakim. Jadi 4 kali nasihati. Yang kelima suruh bilang lagi depan hakim mungkin awil muhakkam, atau yang diangkat sebagai hakim. Bitakhwifihi. Tidak ada makna. Dengan takhwif. Takhwif ini dengan menakutinya si hakim lahu baginya suami, atau qadhif atau mulain lebih jelasnya, lebih dekat ya. Menakuti atau mengancam kalau bahasa kita ya. Kayak surah kemarin ya. Jadi mengingatkan kalau sini bilang mengancam min azabillah, daripada azab Allah fil akhirah, pada akhirat. Alhamdulillah. Jadi si penuduh ini, si mulain ini dia mengatakan sebanyak 4 kali. Sesudah 4 kali dinasihati lagi, diancam lagi. Ini betul nih, kalau memang engkau bohong, engkau akan kena azab nih. Dah sekali lagi, tuh yakin. Memang mungkin yang kelima nih kalau dia insaf memang bohong mungkin berubah mungkin ya. Maka ditaukidkan lagi, yang kelima disuruh ucapkan lagi, betul nggak tuh? Mungkin ya. Besok kalau udah kayak gitu kan goyang orang. Ya. Apalagi orang lain yang dia segani. Wa annahu, dan bahwa sesungguhnya azab asyaddu min azabid dunya, maksudnya wa annahu, dan bahwa sesungguhnya azab akhirat asyaddu itu lebih bersangatan, lebih ngeri, keras min azabid dunya daripada azab di dunia. Titiknya mana nih? Panjang nih ya? Belum nih. Jauh nih. Wa alayya laknatullah, dan di atas dia. Ini kayaknya sambungan. Masih kaul si lain tadi, mulain. Dalam kurung lihat coba. Nah kan? Fulanata minaz zina kan, dalam kurung kan? Baru dalam kurung lagi tabrak. Oh mana tadi? Oh bukan ya. Fayaqulu fil khamisati ya. Iya. Wa yaqulu fil khamisati ba'da ayyadil hakimun. Wa tadi kan? Tadi kan sambungan tadi, dan berkata ia kalimat yang kelima kali. Nah, itu wow, ini wow ataf. Mana tadi?
Dan berkata dia juga wa alayya, ngerti maksudnya? Dan berkata Ini masih sambungan kata-kata tadi. Kan pertama dia bilang aku berkata bersaksi bahwasannya istriku berzina dengan ini. dengan ini. Kalau ada anak, ini anaknya. Hmm. Dah. Dan alayya. Ngerti maksudnya nih? Oh, Kata-katanya belum habis tadi karena Ya, kita ya. baca syarah nih. Ya, itu dulu. Kata-kata masih teks sambungan. Ya. Wa alayya, dan sabit di atas saya atau wajib di atas saya laknatullah. Laknat Allah. In kuntu, jika adalah aku minal kadzibin. Tadi kan dibilang innani minas shadiqin. Ya. Nah, ini masih sambungan tadi. Teksnya belum habis dibaca. Ya, Ya, ngerti ya? ya, ya. Maka ditaukidkan lagi, mukabilnya disebutkan in kuntu minal kadzibin. Seandainya aku memang berdusta, aku dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala atas tuduhan zina ini. Fi marama itu pada barang yang aku tuduh bihi dengannya barang, hazihi minaz zina, ini daripada zina. Cukup aja loh, insyaallah nanti part 1 nih, part 2 nanti